Kalau kamu kebetulan punya uang 18,9 miliar, coba deh lihat rumah yang ini karena dalamnya kasih experience yang beda banget. Yuk kita lihat. Di bagian carport, sebagian orang ngelihat ini cuma ruang untuk 2 mobil. Tapi kita tuh melihat sesuatu yang spesial. Karena untuk lantainya sendiri ini dia menggunakan batu alam asli. Hal-hal seperti ini yang bikin rumah di Grand Peninsula itu rasanya bener-bener mewah. Detail-detail kecil seperti ini. Nah, ketika kita masuk, di sini ada satu area pintu garasi yang lebar, di mana di dalamnya ini terdapat space untuk 2 mobil, tapi bukan 2 mobil biasa, ini 2 mobil besar, sangat-sangat muat. Kenapa? Selain lebarnya itu udah 6,5 meter, panjang dari garasinya itu 8 meter. Bahkan kalau kamu punya Tesla Cybertruck, itu masih muat masuk di garasi ini. Nah, kalau kita explore lebih dalam untuk area lantai 1 atau area basement ini, kita tuh punya beberapa ruang. Contoh nih, di bagian depan itu ada ruang gudang sekaligus untuk ruang MEP. Jarang-jarang rumah di Indonesia ada ruang MEP, karena MEP itu adalah Mechanical Engineering and Plumbing. Jadi tempat untuk mengatur mekanik atau air di rumah ini ada di satu ruangan itu. Nih, kalau kita geser ke sebelah kanan, kita tuh punya satu area yang semi-semi terbuka gitu. Kenapa? Karena di sini emang ruangannya itu untuk ruang servis atau ruang ART. Nah, yang pertama kita tuh punya gudang nomor 1. Jadi ini adalah satu gudang dari banyak gudang di rumah ini. Ada ventilasinya menghadap ke samping rumah dan posisinya di bawah tangga. Lalu kalau kita ke sebelah kanan, ini adalah area dapur basahnya. Ini dapur basahnya bener-bener luas banget, nggak main-main ukurannya. Yang spesial dari dapur ini, kalau kita geser ke sebelah kanannya, dapur ini memiliki akses tangga menuju langsung ke area rumah makan di lantai 2. Lalu di sebelah sini ada 2 kamar tidur untuk ART dan driver kalian. Di tengah-tengahnya juga ada kamar mandinya. Lalu kalau kita geser ke sebelah sini, ini gudang nomor 2 nih. Kalau dibuka, ini gudang yang lumayan besar. Nanti di sini mungkin taruh untuk pel-pelan, sapu, dan lain-lain lah. Terus, kita tuh juga masih punya satu ruangan lagi, yaitu kamar tidur. Percaya nggak, di basement ada kamar tidur. Nih, kamar tidurnya untuk area basement itu punya kamar mandi dalam sendiri. Nih, kalau masuk, bayangin, ini kamar tidur yang di basement, sanitarinya semua pakai merek dari Kohler. Lalu, untuk area ranjangnya, itu di sebelah sini, punya view ke arah taman. Tapi kalau kalian merasa ini nggak cocok jadi kamar tidur, kalian bisa gunakan ini sebagai ruang kerja kamu. Pintu utama rumah ini sudah dapat double door kayak gini karena ini desainnya American, jadi disesuaikan ya teman-teman. Ini sudah dapat lengkukan kayak gitu, jadi mewah banget. Area depannya ini nggak langsung ketemu ruang keluarga, kalian akan dapat area foyer kayak gini, bisa dibikin taruh-taruh ornamen di area sini. Dan di area kananku ini adalah baru masuk ke area ruang tamu, dan semua furnish yang kalian lihat di video ini sudah include karena dijual semuanya dengan interior teman-teman. Ini sudah dapat sofa dan ada sofa kecil juga, coffee table, plus area kanan ini untuk kalian majang-majang hobi-hobi kalian itu bisa banget di area sini. Di belakangku ini ada satu kamar mandi, ini bisa dipakai untuk kamar mandi tamu, ya kan? Dan ini juga size-nya juga lumayan gede. Terus kita lihat di area bawah ya. Flooringnya semua menggunakan marmer, dan marmernya ini big slab semua ya teman-teman. Nah, di area sini adalah area menuju ke main buildingnya. Tapi sebelum ke area sana, aku tunjukin dulu di area sini. Ini adalah area kamar tidur yang ada di lantai 2. Jadi karena rumah ini 3 lantai, start di lantai 2 ini kamar yang pertama cuma ada di sini. Sisanya ada di lantai 3. Ini kamarnya sudah dapat kamar mandi dalam, nanti aku tunjukin. Tapi yang keren, di area depan ini sudah dapat pencahayaan full kaca seperti ini. Tentunya desainnya juga lagi-lagi disesuaikan. Plus di area belakangku, ini juga dapat akses menuju ke inner courtyard yang ada di rumah ini. Untuk masalah AC sudah terpasang, dan ini vitras-vitrasnya ini juga sudah kalian langsung dapatkan ya. Di area sini, nah karena ini kamar untuk anak, ini bisa dipakai untuk gaming room atau meja belajar anak, itu bisa di sini. Jadi bukan walk-in closet yang gede-gede lah ya. Nah, kamar mandinya juga cukupan, sudah dapat shower box juga, plus ini saniternya juga sudah lengkap teman-teman.
Dari sini kita akan lihat ke area ruang keluarga. Tapi sebelum itu ada satu hal yang penting karena di rumah ini itu sudah dapat private lift teman-teman. Tuh. Ini private liftnya sudah include, kalian tinggal pakai aja. Nah, ini adalah koridor ya. Kalian bisa lihat di atas chandeliernya sudah dipasang cantik banget kayak gini, dan di tengah-tengah rumah itu masih ada inner courtyard. Nah, ini gede banget, bikin rumah ini tambah pencahayaannya maksimal, plus udaranya itu makin seger teman-teman. Lanjut kita ke area sebelah sini ya. Ini adalah tangga menuju ke lantai 1 tadi. Ini adalah area ruang keluarga rumah ini. Ya, misalkan kalian mau bawa keluarga, ini masih gede banget. Ini sofa 3 seater ya teman-teman. Kanan kiri masih bisa ditambahi lagi, ini bisa buat 2 seater lagi di sana, 2 seater juga masih leluasa banget. Area meja TV-nya bisa ditaruh sini, dengan TV sebesar ini pun masih bisa masuk. Ini sekitar 75 inch lah ya. Ini masih bisa masuk teman-teman. Ini enak banget, AC juga sudah include. Dan di area belakangku ini masih ada area taman lagi teman-teman. Jadi di sini ini di area belakangnya ini lagi dikunci, jadi nggak bisa lihat. Ini ada taman cantik, dan size-nya itu juga lumayan besar. Kalau misalkan kalian mau di-fullin bangunan juga masih bisa banget. Nah, ini juga satu area mungkin favorit ibu-ibu ya. Ini adalah area masak itu. Ini pantry ya, bukan kalau masak yang heavy atau yang berat itu bisa di area bawah, di area dapur basah. Kalau ini khusus full untuk pantry, tapi pantry-nya aja levelnya kayak dapur pada umumnya. Ini gede banget, size-nya letter L kayak gini, dan semuanya sudah include ya. Di area depannya, ini area meja makan tuh. Nah, sudah didesain untuk 8 orang, dan ini spacious banget tuh, gede banget ya. Jadi kalau misalkan ada catering atau ada keluarga datang, bisa langsung dijamu di sini, rasa banget kemewahannya. Kalau di area sebelah sini, ini khusus untuk service area. Jadi aksesnya service area itu bisa dari sini teman-teman. Biar nggak ganggu jalurnya untuk ke pintu utama atau ke area utama ya teman-teman. Itu semuanya bisa taruh sini. Nah, ini mau buat akses ke bawah, ke atas, itu full dari sini, jadi nggak ganggu. Next, kita akan review lantai 3-nya seperti apa. Oke, sekarang kita udah di lantai 3. Hal pertama yang kita lihat dari lantai 3-nya adalah jarang-jarang rumah mewah sekalipun itu kasih lantai marmer sampai paling atas. Biasanya cuma di ruang utamanya aja. Tapi perhatiin deh, ini sampai ruangan ke lantai 3-nya itu semuanya dikasih full marmer. Nah, di sebelah kiri ini ada satu jendela yang besar, di mana ini memberikan pencahayaan yang bagus sekali kepada area koridor ini. Dan kalau kita buka, ini view-nya menuju kolam di tengah-tengah rumah, di mana kolam itu bisa kamu isi ikan koi kalau kamu suka. Ya, menambah vibes santai dan mewah di rumah ini ya. Oke. Nah, kalau kita geser menuju area depan di sebelah kiri saya, ini ada satu ruang kamar tidur. Nah, secara dimensi untuk area ruang kamar tidur ini cukup lumayan besar ya, sekitar 4x4 dan sudah dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Tapi yang spesial, pencahayaannya itu ada menghadap depan dan menghadap ke belakang. Jadinya memang ruangan kamar ini betul-betul terang sekali. Lalu di kamar yang menghadap ke bagian depan, ini sudah diberi furnish nih, jadi kita bisa ngerasain gimana sih rasanya kamar anak kalau udah dikasih furnish di Grand Peninsula. Hal pertama, ketika kita masuk dari pintu kamarnya, kalian mesti lihat ini ruangannya seperti gelap gitu ya, tapi ini pintu bisa dibuka. Dan kalau kita buka, ternyata ini menuju area balkon depan rumah, dimana ini ukuran balkonnya besar banget ya, bahkan kalau kamu kasih 2 kursi juga masih muat. Lalu kita tutup terlebih dahulu. Nah, di sebelahnya ini ada area ranjangnya. Kasurnya sendiri untuk rumah contoh ini dia menggunakan 160x200. Lalu view-nya itu ke arah depan rumah, dimana ini jendelanya cukup besar ya. Ada 3 bingkai jendela yang menerangi kamarnya. Lalu di sebelah sini ada meja untuk meja rias, meja belajar, dan lain-lain. Dan ini lemarinya ada 1, 2, 3, 4, 5 pintu untuk kamar anaknya aja nih. Dan nggak ketinggalan, kamar anak ini udah dilengkapin sama kamar mandi dalam yang nggak kalah mewah sama semua kamar mandi di rumah ini. Sanitary-nya full dari Kohler dan ada ventilasi menggunakan
menggunakan exhaust fan di atas. Tapi dalam sebuah ruang mewah yang paling banyak dicari adalah kamar tidur utama. Makanya kita terakhir menuju kamar utama nih. Mau masuk ke dalamnya, pintunya udah double seperti mau masuk ke dalam rumah. Bayangin, ini padahal cuma masuk ke dalam kamar utama. Oke, pas kita buka, hal pertama yang kita lihat tidak ada apa-apa. Karena ini seperti area foyer atau area yang menyambut kamu dari luar masuk ke dalam kamar. Hal pertama yang kamu lihat adalah foyer dan area balkon yang di bagian belakang. Oke, kita ke bagian belakangnya dulu deh. Ini area balkon di dalam kamar utama bener-bener besar. Bahkan ukurannya 2 kali lebih luas dibanding balkon yang hadap depan tadi. Ini kalau dikasih sofa sekalipun nggak masalah karena ukurannya bener-bener besar, view-nya ke arah taman yang di belakang. Nah, kita tutup terlebih dahulu. Kalau kita geser ke sebelah kanan, ini adalah area walk-in closet-nya. Di mana ini cukup untuk menampung 8 pintu lemari, ditambah 2 pintu lemari yang ada di tengah, artinya 10 pintu lemari untuk satu kamar tidur. Itu sudah dikurangi dengan area tengah ini yang dijadikan sebagai meja rias. Bayangkan, kalau ini tidak dijadikan meja rias, cukup untuk 12 pintu satu kamar tidur, itu lemarinya aja. Lalu kalau kita geser ke sebelah kanan, ini salah satu masterpiece-nya, yaitu area kamar mandi. Ini bener-bener spesial, nggak cuma ukurannya besar, tapi kalian perhatikan semua sanitary ini pakai dari Kohler. Bayangin, ini bathtubnya aja harganya ratusan juta. Ini standing bathtub ya dari merek Kohler. Lalu di sebelah kiri ini ada 2 wastafel sama-sama dari Kohler juga. Harganya per satu biji ini udah puluhan juta. Lalu untuk area shower dan area WC-nya ini kita bagi 2. Mengapa seperti ini? Karena memang tren seperti inilah yang ada di luar negeri. Sesuatu hal yang nggak banyak ditemuin di Indonesia. Jadi ada area untuk WC sendiri, lalu juga ada area untuk showernya sendiri. Tapi kamar utama, tempat yang paling kita sering hinggapi, itu kan pasti area kamar tidurnya, area ranjangnya. Sekarang kita ke bagian sebelah kiri, di mana area ini adalah area untuk ranjang, ukurannya 200 x 200 alias super king size. Ukurannya besar sekali, bahkan lebih besar daripada kamar di hotel-hotel, karena di hotel itu rata-rata 180 x 200 alias king size. Dan yang spesial itu sama seperti kamar yang ada di depan tadi, pencahayaannya ada 2. Satu pencahayaan ini menghadap ke arah depan, punya view ke arah kolam yang di tengah rumah. Jadi bayangin pas pagi hari bangun tidur, ini kamu buka, langsung dengar suara gemercik air. Cuma memang sekarang belum nyala ya, karena emang rumah contoh ini baru banget jadi. Dan kalau kita hadap ke bagian belakang, kita tuh punya 1 jendela lagi. Ini ada 2 bingkai jendela, view-nya ke arah taman belakang. Ini juga bisa dibuka dua-duanya. Bukanya ini cukup lebar ya. Dan ini bikin sirkulasi udaranya keren banget, bagus banget, bikin hidup kita itu lebih sehat. Gimana? Rumah ini bener-bener menunjukkan kelasnya yang ada di atas langit ketujuh nggak? Kalau kamu berminat sama rumah ini, kalian bisa langsung kontak kami di Xavier Max Putra Nyoto.